Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Huda yang semoga semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini hari yang berkah, insyaallah Allah turunkan hujan, ya. Keberkahan yang Allah turunkan kepada kita bertambah ketika Allah masih sempatkan kita untuk mau hadir di rumah Allah untuk mendengarkan beberapa nasihat yang datangnya dari wahyu perkataan Allah dan Rasulnya, ya. Tempat hati di mana seorang mukmin beristirahat dari huru-hara dunia adalah ketika mereka berhadapan dengan Allah, bermunajat kepada Allah dan duduk di majelis ilmu. Ya. Di sini tempat kita beristirahat dan berbekal. Semoga yang kita dengar ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Jamaah Masjid Al-Huda rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Terakhir kita telah menyelesaikan tentang macam-macam ibadah. Macam-macam ibadah sampai nazar kita selesaikan. Sekarang kita masuk ke pokok yang kedua. Kajian kita membahas 3 pokok. Ya, pokok pertama sudah membicarakan tentang hak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita membicarakan tentang apa itu agama Islam. Apa itu agama Islam? Al-aslu tsani ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Jazakallahu khair. Mengetahui agama Islam dengan dalilnya. Wa huwa al-istislamu lillah bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Pengertian Islam adalah yang pertama, Islam diartikan dengan berserah diri kepada Allah. Berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Ini Islam. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan komitmen untuk taat kepada Allah. Kemudian wal bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas diri dari kesyirikan dan juga kaum musyrikin. Itu Islam. Yang pertama berserah diri, yang kedua berkomitmen, yang ketiga berlepas diri. Berserah diri kepada siapa? Allah dengan tauhid. Tauhid. Mengesahkan Allah. Allah itu satu. Yang berhak diibadahi satu. Yang punya bumi, dunia, yang mengatur alam semesta satu. Itu namanya tauhid. Hanya Allah. Ya. Dan kita komitmen untuk taat sama Allah dan Rasulnya. Apa yang Allah katakan dan Rasulnya katakan, kita akan mengatakan sami'na wa ata'na. Yang ketiga, kita berlepas diri dari kesyirikan dan juga kaum musyrikin. Ini harus tiga-tiganya. Ya. Kemudian kata Syekh, dan Islam ini memiliki 3
tingkatan. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Kita sempat bahas itu pada pekan lalu. Ya. Ini urutannya. Ya. Yang pertama orang dikatakan muslim ketika dia melakukan amalan zahir, dia sholat, puasa, zakat, muslim. Ini muslim. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, muslim. Kemudian naik kepada mukmin. Kapan? Ketika dia beriman. Amalan hatinya. Dia beriman kepada Allah. Dia beriman adanya malaikat yang turunkan hujan yang Allah perintahkan. Adanya malaikat sekarang di masjid. Kita beriman. Allah utus malaikat untuk mencatat nama kita yang duduk di majelis ilmu. Kemudian disebutkan nama kita dan nama orang tua kita. Dilaporkan kepada Allah. Ya. Namanya malaikat sayyahin. Itu malaikat yang keliling, kerjanya mencari majelis ilmu. Itu kata Rasulullah SAW. Kita beriman ya, pada malaikat, kepada Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Kemudian beriman kepada para nabi, hari akhir dan takdir. Kita naik dari muslim, mukmin. Ya. Kemudian nanti naik lagi menjadi muhsin ketika kita memiliki sifat merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini namanya muhsin ihsan. Ya, terkadang dia merasa dilihat langsung, terkadang dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu urutannya. Kemudian Syekh di sini melanjutkan dengan menyebutkan rukun Islam. Rukun Islam. Rukun Islam ada berapa Bapak Ibu? Rukun Islam ada 5. Rukun Islam ada 5. Yang 6 itu rukun iman. Rukun Islam ada 5. Ya. Ingat, pokoknya semua yang amalannya zahir itu rukun Islam namanya. Yang amalannya batin itu rukun iman. Rukun Islam semuanya terlihat oleh mata kita. Yang pertama apa? Syahadat. Syahadat harus dengan lisan kita. Nggak boleh orang syahadat masuk Islam dikatakan masuk Islam. Katakan syahadat. Nggak, saya baca dalam hati aja, dalam hati. Nggak mau mengucapkan, nggak bisa. Karena Islam, ya, rukun Islam ini semuanya secara zahir harus terlihat. Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya, syahadat. Yang kedua apa? Salat. Salat yang dimaksud dengan salat 5 waktu. Ya, ini amalan terbaik Bapak Ibu ketika sudah menjadi muslim. Itu apa? Salat. Sebagaimana yang sering saya ulang-ulang ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Abdullah ibn Mas'ud, "Ayyu amalin ahabbu ilallah?" Beliau berkata, "As-salatu ala waqtiha." Ketika Rasulullah SAW ditanya, apa amalan yang paling Allah cintai dari semua amalan? Beliau mengatakan, salat pada waktunya. Bayangkan. Kemudian ditanya, apa lagi setelah salat? Berbakti kepada kedua orang tua. Tsumma kemudian apalagi wahai Rasulullah? Yang ketiga, jihad di jalan Allah. Lihat bagaimana Rasulullah SAW mengurutkan amalan yang paling Allah cintai. Salat, ini yang kedua setelah kita menjadi muslim. Waktu terbaik yang kita lewati, Bapak Ibu sekalian, semua waktu kita lewatin semua. Masa kecil, masa muda, dewasa. Waktu yang paling terbaik yang kita lewatin menjadi seorang muslim ketika kita sholat selama seharian. Karena itu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. 24 jam sholatnya berapa menit? 5 kali 10, 50 menit. Itu waktu emas Bapak Ibu yang Bapak Ibu tinggalkan di umur yang telah berlalu. Nanti akan dilihat hasilnya. Dari semua amalan yang dilakukan oleh Bapak Ibu, dari harta, dari kelelahan, yang paling bersinar itu apa?
datangnya bapak ke masjid sholat 5 waktu, ini yang paling dibanggakan oleh seorang muslim di akhirat, yang paling dicintai oleh Allah. Rasakan ya, sholat 5 waktu ini yang terbaik ya. Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan sholat ini salah satu amalan yang seakan-akan seorang hamba ini sedang melakukan perdagangan dengan Allah yang tanpa rugi, yaitu dengan melakukan sholat ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa atawuz zakah, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa atawuz zakata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur ya. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang membaca Al-Qur'an, salat, kemudian berinfak, membaca Al-Qur'an, salat, berinfak, seakan-akan dia sedang bermuamalah dengan Allah dengan muamalah nggak ada ruginya, jual beli nggak ada ruginya ya. Ketika dia melakukan ini, ngaji, salat, sedekah, terus itu aja udah, ini orang nggak akan ada ruginya, pasti dibalas dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Seperti orang yang dagang nggak ada ruginya ya. Gimana tuh? Dagang nggak ada rugi, pasti semua orang mau dagang itu. Ini Allah katakan tijaratan lan tabur ya. Seakan-akan sedang bermuamalah dengan Rabbul Alamin yang nggak akan rugi, dan itu benar ya. Di sini juga kita mengetahui perbedaan antara sang Khalik dan makhluk. Ketika kita berbuat baik, ngaji, sholat, sedekah kepada Allah, pasti akan Allah bayar dengan ridho Allah, dengan rahmat Allah. Allah terima ketika kita mau melakukan amal soleh. Beda dengan ketika kita berbuat baik kepada makhluk ya. Ketika kita berbuat baik pada makhluk, nggak semuanya akan memberikan kita kebaikan lagi, membalas kita dengan kebaikan. Kita jadi orang baik, masih ada yang nggak suka. Kita jadi orang baik, terkadang masih ada yang iri, yang benci ya. Jangankan kita yang paling sempurna, Rasulullah SAW ngajak manusia baik yang benci. Nah ini beda. Kata Allah, kalau nggak mau rugi ya, semuanya dibahas dengan kebaikan. Tadi Allah sebutkan, baca Al-Quran, sholat, infak, itu aja terus lakukan sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Pasti nanti kita akan melihat hasilnya. Ini banyak sekali keutamaan sholat, sangat banyak sekali keutamaan sholat 5 waktu. Kemudian setelah kita jadi muslim, kita sholat, kita zakat ya. Dan zakat ini dibagi dua, zakat harta dan zakat badan. Zakat harta itu kalau hartanya sampai nisab, kemudian melewati haul ya, sampai nisab punya harta 50 juta, 60 juta, nggak bergerak selama setahun ya. Selama setahun 60 juta ini nggak bergerak sama sekali, nggak kurang, berarti dia orang kaya nih. Dia orang kaya, dia wajib mengeluarkan zakat mal, zakat harta ya. Ini nisab emas ya, dilakukan setiap tahun. Kemudian zakat badan. Zakat badan juga setiap tahun, yang disebut dengan zakat fitrah. Mau orangnya kaya, mau nggak kaya, ya. Kalau dia mampu memberikan beras kepada fakir miskin, dia wajib mengeluarkan zakat badan. Nggak mesti orang kaya, tapi orang yang bisa memberikan makanan kepada fakir miskin, dia wajib mengeluarkannya. Itu zakat. Kemudian puasa.
puasa pada bulan Ramadan, yang terakhir haji. Nah, itu rukun Islam. Ya. Kemudian Syekh menyebutkan dalil satu persatu. Dalil satu persatu dari setiap rukun Islam ini. Yang pertama, dalil syahadah. Fadalilus syahadah. Surat Al-Imran ayat ke-18. Allah katakan, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Kemudian malaikat juga bersaksi. Kemudian orang yang berilmu juga bersaksi. Tegak di atas kebenaran ini. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah yang maha perkasa dan juga maha bijaksana. Ya. Dan arti dari la ilaha illallah maknaha la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Ini perhatikan Bapak Ibu, penting. Ya. Terkadang sebagian kita ketika ditanya apa itu arti la ilaha illallah, mereka mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Ini nggak cukup artinya, salah bahkan. Ketika dikatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tiada sesembahan selain Allah, Tuhan itu artinya yang disembah, Tuhan itu. Ya. Berarti yang disembah oleh orang-orang musyrikin itu kita katakan itu Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu bukan Allah. Tapi mereka sesembahan. Betul nggak? Ya, disembah kita. Patung disembah. Matahari disembah. Batu disembah. Api disembah. Ya. Itu sesembahan. Tapi mereka semuanya nggak ada yang benar. Semuanya nggak ada yang berhak disembah kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi arti yang benar ketika ditanya la ilaha illallah artinya adalah tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Harus ada kata yang berhak disembah. Ya. Karena Tuhan yang disembah itu orang sesembahan itu banyak sekali. Agama itu banyak. Sebagaimana yang kita dengar dalam surat Al-Kafirun, Allah katakan lakum dinukum, bagi kalian agama kalian. Ada agama itu banyak, bukan satu. Banyak agama. Yang benar hanya Islam. Sesembahan ada banyak. Yang berhak hanya siapa? Hanya Allah. Ya. Jadi yang paling berhak diibadahi hanya Allah. Definisi la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian la ilaha illallah terdiri dari dua kalimat. Yang pertama menafikan, kemudian menetapkan, isbat. Ya. Nggak bisa kita mengucapkan la ilaha illallah mengatakan bahwa Allah sebagai Rabb kita, nggak cukup. Kita harus menafikan bahwa selain Allah itu nggak ada. Sebagaimana yang pertama, la ilaha itu artinya tidak ada Tuhan di atas muka bumi ini. La ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, nggak ada. Semuanya kita hilangkan, semuanya nggak ada. Illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu arti dari la ilaha illallah. Harus dua-duanya. Jangan sampai kita menetapkan ini tapi masih toleransi sama yang lainnya. Enggak. Harus diingkari. Semuanya enggak ada kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit taghut, barang siapa yang kufur terhadap taghut. Kufur, ingkar. Taghut itu artinya segala sesuatu yang disembah selain Allah. Kufur, nggak mau percaya. Ya. Wa yu'min billah, dan hanya percaya kepada Allah. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Orang ini telah memegang tali yang sangat erat. Tali Islam, ya, yang paling pokok. Ya. Ketika dia bisa mengingkari semua Tuhan, hanya mengimani Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Dan tafsirnya itu juga la ilaha illallah Allah sebutkan juga di dalam surat Az-Zukhruf, disebutkan oleh Syekh di sini. Surat Az-Zukhruf ayat ke-26 sampai ke-28. Arti dari la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun. Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya dan juga kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Lihat, Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, dan ini ujian tersendiri Nabi Ibrahim alaihissalam, berhadapan langsung dengan ayahnya yang tidak mau menyembah Allah. Bahkan yang membuat patungnya itu ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, sungguh aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Diingkari semuanya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, semua patung-patungnya. Kemudian Allah katakan, illalladzi fatarani, kecuali kepada zat yang menciptakanku. Pertama, diingkari semuanya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nggak ada sesembahan. Sebagaimana arti la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak ada semua sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Itu yang disembah-sembah, yang ente anggap Tuhan semua, nggak ada yang berhak. Bisa ngasih makan kagak, ngasih manfaat kagak, disembah. Ya. Nggak berhak mereka disembah. Jangankan patung, orang soleh berhak gak disembah? Orang soleh nih, orang soleh, beriman, soleh, berhak gak disembah? Nggak berhak disembah orang soleh. Apalagi patung. Ngapain ente sembah patung? Ufil lakum, kata Nabi Ibrahim. Ngapain kalian menyembah patung? Ya, digeprak sama Nabi Ibrahim, hancur, nggak bisa ngapa-ngapain. Patung dikasih Nabi Ibrahim biar mereka berpikir. Ya. Jangankan patung, orang soleh aja nggak boleh disembah. Ruku, ada orang soleh kita ruku, boleh? Hah? Sujud, ada orang soleh kita sujud kakinya, boleh? Nggak boleh. Apalagi patung. Ya. Nggak ada yang berhak diibadahi, yang disembah, yang disujudkan, minta-minta, kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Aku berlepas diri, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana Allah katakan, illalladzi fatarani, kecuali zat yang menciptakanku, yaitu Allah. Fa innahu sayahdin, karena Allah akan memberikan aku petunjuk. Cuman satu yang mampu memberikan petunjuk, Allah. Kemudian Allah katakan, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Kemudian Nabi Ibrahim mengajarkan ini kepada keturunannya semua. Prinsip ini, ya, meninggalkan semua sesembahan, menetapkan hanya Allah, diajarin kepada keturunannya. Agar ketika mereka hilang arah, mereka kembali kepada komitmen ini, kepada akidah ini. Ya. Ini dia Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang memiliki julukan, anaknya ini semuanya Nabi. Nabi Ibrahim anaknya Nabi. Julukan Nabi Ibrahim apa? Julukannya
bapaknya para nabi, Abul Anbiya. Nabi Ibrahim alaihissalam julukannya Abul Anbiya. Ya. Hampir semua nabi itu keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari Nabi Adam terus ya bermacam-macam. Ya, ada yang nabi, ada yang bukan nabi. Sampai Nabi Ibrahim alaihissalam turun, ya. Semua nabi dari Nabi Ibrahim sampai Rasulullah SAW itu keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ada yang dari istrinya pertama, dari Hajar turun Nabi Ismail itu ke Rasulullah SAW. Yang dari istrinya Hajar, Nabi Ismail sampai ke Rasulullah SAW. Ya. Yang dari istrinya Sarah lahir siapa? Ishak. Ishak lahir Yakub alaihissalam. Ya. Dan Nabi Yakub alaihissalam ini disebut dengan nama lainnya Israel. Israel. Ya. Israel ini dulu artinya Abdullah, hamba Allah, Israel. Ya. Turun dari Nabi Yakub banyak nabi dan kaumnya disebut dengan Bani Israel. Banyak nabi dari Bani Israel, sangat banyak sekali. Ya. Semuanya itu keturunan siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ya. Sedangkan Nabi Adam julukannya apa berarti? Kalau Nabi Ibrahim Abul Anbiya, Nabi Adam julukannya apa? Julukannya Abul Bashar. Abul Bashar, ya. Bapaknya manusia. Ya. Bapaknya semua manusia, Abul Bashar, Nabi Adam alaihissalam. Nabi Ibrahim Abul Anbiya. Turun banyak. Berapa jumlah nabi? Ada 124.000 nabi. Itu nabi. Ya. Rasul ada sekitar 300 belasan lebih. 300 belasan. Berapa belas sekian. Ya. Yang kita tahu hanya berapa? 25. Itu yang ada dalam Al-Quran yang Allah sebutkan. Selebihnya itu banyak sekali. Ya. Banyak, apalagi dari Bani Israel yang dibunuh oleh Bani Israel. Ya. Bani Israel suka membunuh para nabi. Orang-orang Yahudi suka membunuh Nabi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, intinya Nabi Ibrahim di sini mewasiatkan ini. Tadi mengingkari Tuhan-Tuhan, hanya menetapkan Allah, dikasih tahu ke anak-anaknya. Biar kayak begitu juga. Ya. Sebagaimana yang berada dalam surat Al-Baqarah ayat 132. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub, ya baniya innallaha astafa lakumud-din fala tamutunna illa wa antum muslimun." Dan Nabi Ibrahim memberikan wasiat, ya, kepada anaknya, dan juga Nabi Yakub alaihissalam memberikan wasiat kepada anaknya, sama wasiatnya. Wasiatnya apa? Ya baniya, wahai anakku, sesungguhnya Allah telah memilih kalian sebagai orang muslim. Syukuri nikmat ini, jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Ya. Dan ini cocok untuk kita juga semuanya. Allah memberikan kita nikmat, kita menjadi orang muslim. Enggak semua di dunia menjadi orang muslim, enggak semuanya Allah berikan nikmat Islam kepada semua orang, enggak semuanya. Allah berikan kepada kita. Kalau ditanya juga jasa kita terhadap Islam apa, enggak tahu. Kita perang lawan orang-orang, enggak. Allah lahirkan kita muslim. Orang lain terkadang mendapatkan agama Islam susah kadang-kadang. Allah lahirkan kita muslim. Ini berarti Allah pilih kita. Jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan lagi dalam
ayat yang selanjutnya 133. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah engkau tahu? Apakah engkau melihat? Ini Allah berkata kepada Rasulullah SAW. Ketika Nabi Yakub dihadapkan dengan sakaratul maut, kemudian dia mengumpulkan anaknya dan bertanya kepada anaknya, apa yang akan kalian sembah setelah aku meninggal? Anak-anaknya berkata, kami akan menyembah Rob engkau, yaitu Allah, dan juga Rob Bapak engkau, ya, yaitu Ishak, ya, Ibrahim, Ismail, wa Ishak, yaitu Robnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Nabi Ishak. Ilahan wahida, ya, sesembahan yang cuma satu, wahida, nggak ada yang lain. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami kepadanya berserah diri, muslimun. Dari sini juga kita ngambil faidah bahwa seluruh agama para nabi itu Islam. Semua, dari Nabi Adam sampai Rasulullah SAW, agamanya Islam. Ya, nggak ada yang agamanya Yahudi, yang Nasrani, nggak ada. Agama yang Allah ridhoin cuma satu, Islam dari dulu. Ya, jangan sampai ada kepikiran bahwa Nabi Musa ini yang membawa agama Yahudi, salah. Ya, Nabi Musa agamanya Islam, Nabi Isa agamanya Islam. Ya, sebagaimana yang di dalam Al-Quran Allah katakan ketika Nabi Musa mengajak kaumnya untuk beriman, Nabi Musa berkata, ya qaum in kuntum amantum billahi fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Wahai kaumku, kalau kalian beriman kepada Allah, maka bertawakal hanya kepada Allah. Kalau kalian muslimin, kalau kalian benar Islam, hanya kepada Allah tawakalnya. Itu umatnya Nabi Musa alaihissalam. Ya. Umatnya Nabi Isa alaihissalam, ya, Nabi Isa memerintahkan untuk kepada Hawari, orang-orang yang setia dengan Nabi Isa alaihissalam, untuk berkata, amanna billah washhad bi anna muslimun. Ya, katakanlah kita beriman kepada Allah dan persaksikanlah bahwa kami adalah kaum muslimin. Kami adalah kaum muslimin. Itu agamanya Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Ya. Dan juga agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam, Islam dari dulu sampai sekarang. Ya. Nah, kemudian dalil yang dicantumkan lagi oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah adalah surat Al-Imran ayat ke-64. Jadi buku Usul Tsalatsa ini nggak banyak perkataan syekhnya. Ya. Syekh hanya mencantumkan sedikit, langsung firman Allah, firman Rasul, perkataan Rasulullah SAW terus. Ya, makanya buku ini buku terbaik ini karena rata-rata perkataan Allah Subhanahu wa taala yang patut kita pelajari. Dalam surat Al-Imran ayat ke-64 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun." Katakanlah wahai Muhammad kepada ahlul kitab, kepada orang Yahudi dan Nasrani, ya, ta'alau, mari ke sini, kita bersatu kepada satu kalimat, kepada satu pegangan, ya, yang mana pegangan ini dulu dipegang oleh nabi kalian, ya. Orang-orang Yahudi ini dia mengimani nabi siapa?
Nabi Musa alaihi salam. Ya. Bukan agamanya Yahudi. Itu kaumnya Nabi Musa alaihi salam, Yahudi. Kemudian dia menyelewengkan kitab, ya, sehingga menjadikan Yahudi ini sebagai agama. Ya. Bukan agama asalnya, ini kaumnya Nabi Musa alaihi salam yang mulai menyimpang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayo kita pegang ke satu kalimat lagi sebagaimana dipegang oleh nabi-nabi kalian, baik Yahudi dan Nasrani. Yaitu apa? Allah na'budu illallah. Jangan kita menyembah kecuali hanya Allah. Nih. Jangan kita sembah kecuali hanya Allah. Wala nusyrika bihi syai'an, dan jangan berbuat syirik sama sekali. Jangan nyembah patung, jangan nyembah orang soleh, jangan. Enggak boleh. Dan jangan jadikan apapun arbaban min dunillah Rabb. Ya. Kita jadikan seperti Rabb yang bisa menurunkan hujan, yang bisa memberikan rizki. Enggak. Itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dulu Nabi Musa dan Nabi Isa memiliki keyakinan seperti ini. Ayo kita kembali. Orang Yahudi dan Nasrani diajak lagi kepada pemahaman Nabi mereka. Ya. Beriman kepada akidah Nabi mereka. Kemudian kata Allah, kalau mereka berpaling, katakanlah wasyhad bi anna muslimun. Ya udah, kalau mereka nggak beriman, katakanlah bahwa kita adalah orang-orang Islam. Ya. Jadi agama Yahudi dan Nasrani, ya, itu bukan agama yang benar. Ya. Salah kalau ada yang bilang agama yang benar itu ada Islam, Yahudi dan Nasrani. Enggak. Agama yang benar cuma satu. Dari dulu cuman Islam. Bahkan orang Yahudi dan Nasrani ketika diutus Rasulullah SAW nggak mau beriman, maka tempatnya adalah di neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini perkataan Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Walladzi nafsi Muhammadin biyadihi, demi Allah, jiwaku berada di tangannya. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyun wala Nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi Allah, tidaklah mendengar seorang pun, satu pun, baik dari Yahudi atau Nasrani, tentang aku diutus tapi enggak mau beriman kepadaku, kemudian mati, pasti jadi penduduk api neraka jahanam. Ya. Siapapun orangnya, mendengar aku diutus, tidak mau beriman, baik dari Yahudi dan Nasrani, mati, tempatnya adalah di neraka jahanam. Ya. Ini perkataan Rasulullah SAW tegas kepada ahlul kitab yang tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW. Ya. Dan juga kepada kita agar kita bersyukur, kita bisa beriman kepada Rasulullah SAW, bisa menerima dakwahnya, bersyukur. Ya. Nah, itu konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah. Kemudian dalil syahadat anna Muhammadur Rasulullah. Dalil syahadat bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Bagaimana makna dari syahadat ini? Perhatiin Bapak Ibu, ini penting. Bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, kita bersaksi bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Kita bersaksi bahwa beliau adalah hamba Allah dan Rasulnya. Kalau kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah, berarti kalau hamba boleh disembah gak? Hamba gak boleh disembah. Hamba sama seperti kita, sama. Rasulullah SAW dalam status hamba sama seperti kita. Ya, gak boleh disembah. Tapi dia bukan hamba yang biasa. Dia hamba yang menjadi utusan Allah, Rasul Allah. Ketika kita mengakui beliau adalah utusan Allah, kita nggak boleh mendustakannya. Ya. Beliau seorang hamba, nggak boleh disembah. Beliau seorang Rasul yang nggak boleh didustakan. Itu makna dari
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Makanya syahadat yang lain bentuknya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah, nggak boleh disembah. Terkadang ada yang berlebihan, ya. Terkadang bahkan terjadi di Masjid Nabawi terkadang. Ya. Orang meminta hanya kepada Allah, ini mintanya kepada kuburan Rasulullah SAW minta. Nggak boleh. Yang diminta hanya Allah. Doa ini ibadah. Cara kita menyembah Allah dengan doa harus hanya ditunjukkan hanya kepada Allah. Kita sering ulang-ulang. Allah berfirman, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid-masjid itu milik Allah. Jangan kalian berdoa kepada selain Allah seorang pun kata Allah. Nggak boleh. Doa ini hanya milik hak siapa? Allah. Ya. Ini persaksian kita. Nabi Muhammad SAW ini hamba Allah, nggak boleh disembah. Kita muliakan, kita bersolawat kepadanya. Jangan disembah. Kemudian yang kedua, beliau adalah Rasul. Jangan didustakan. Ya. Walaupun beliau manusia, yang namanya manusia itu ada salahnya. Betul nggak? Yang namanya manusia ada khilafnya, ada marahnya. Ya. Itu di sisi hambanya, tapi beliau Rasul. Beliau manusia tapi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini juga syubhat nih, hati-hati Bapak Ibu. Ya. Orang-orang liberal, orang-orang yang benci Islam akan membuat kita ragu dengan hadis Rasulullah SAW dengan mengatakan, kan Nabi kalian kan manusia juga. Ya, mungkin ketika dia berbicara dalam keadaan marah, mungkin. Apakah semua perkataannya kita telan mentah-mentah? Nah, ya. Terkadang beliau senang, kalau senang kan orang labil, senang, marah, sedih. Ya. Terus bagaimana kita menyaring perkataan Rasulullah SAW? Mana yang benar, mana yang harus kita saring? Nah, membuat kita ragu dengan perkataan Rasulullah SAW. Kita katakan, beliau memang manusia, akan tetapi beliau utusan Allah. Allah yang mengutusnya di bumi. Dan beliau maksum. Tahu maksum? Allah jaga dia. Allah jaga Rasulullah SAW ya, dari kesalahan. Terkadang terjatuh dalam kesalahan, tapi nggak dibiarkan oleh Allah, langsung ditegur pada saat itu juga. Maksud dari maksum, Allah jaga dan nggak ada kesalahan yang tersisa dari Rasulullah SAW yang bertahan, nggak ada. Semuanya langsung dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semuanya perkataannya kita ambil semuanya, ya. Karena nggak ada yang salah sedikit pun. Satu huruf pun ada yang salah nggak ada. Karena kalau ada yang salah langsung ditegur oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut dengan maksum, ya, dijaga, nggak ada kesalahan yang tersisa, nggak ada. Udah dijaga, ada yang salah langsung dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita nggak perlu ragu, ya, kalau hadisnya sudah sahih, ini pasti benar, nggak perlu ragu, ya, tentang kemanusiaan Rasulullah SAW. Kita juga harus meyakini di sampingnya bahwa tidak ada yang keluar dari lisannya kecuali wahyu. Sebagaimana Allah katakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nggak ada yang keluar dari lisan Rasulullah SAW hawa nafsunya. Ya, yang keluar itu hanyalah wahyu yang Allah wahyukan kepada
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, silakan azan, kita lanjutkan sedikit lagi. Sedikit lagi. Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Tadi kita katakan bahwa cara beriman dengan syahadat wa anna Muhammadar Rasulullah, kita mengimani bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusan Allah. Dalilnya ini adalah surat At-Taubah ayat ke-128 dikatakan oleh Syekh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul seperti kalian, min anfusikum, sama seperti kalian, butuh makan, terkadang ke pasar, sama seperti kalian. Akan tetapi beliau azizun 'alaihi ma 'anittum, berat bagi dia melihat kalian menderita. Harisun 'alaikum, semangat untuk memberikan manfaat bagi kalian. Bil mu'minina raufur rahim, kepada orang-orang yang beriman sangat lembut dan sangat sayang. Itu Rasulullah SAW. Ya, Allah katakan di sini beliau seperti kalian, dari keturunan kalian. Tapi beliau memiliki akhlak yang sangat tinggi sekali. Ya, berat bagi dia, bagi beliau SAW ketika melihat kalian ini tersiksa. Sebagaimana sahabat dulu mempertahankan Islam, disiksa oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Berat bagi Rasulullah SAW. Dan semangat berdakwah, nggak pernah berhenti. Walaupun dihina, walaupun hidupnya menjadi, kehidupan dunianya hancur. Kehidupan dunianya dibuat hancur Rasulullah SAW oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Yang diganggu bukan beliaunya, terkadang anaknya juga diganggu. Anaknya Rasulullah SAW. Ya, karena beliau mengaku menjadi seorang nabi, mau ngajak manusia kenal dengan Allah. Ya, tadinya paling dicintai se-Mekah, sekarang mayoritas membenci Rasulullah SAW. Tapi beliau tetap semangat. Ya. Dan kepada orang-orang yang beriman sangat lembut dan sayang. Di sini Imam As-Sa'di, Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, ahlu tafsir, mengomentari ayat ini. Maksudnya lembut kepada orang beriman adalah syadidur ra'fi war rahmah, sangat lembut dan sangat sayang kepada kaum mukminin. Beliau lebih sayang kepada kaum mukminin dibanding ayah-ayah dan ibu mereka. Makanya hak Rasulullah SAW itu didahulukan dibanding haknya orang tua kita. Ya, sangat sayang. Karena beliau yang menjauhkan kita dari api neraka Allah. Beliau yang memberitahu kepada kita mana jalannya Allah Subhanahu wa taala. Nggak semua orang tua mengajarkan seperti ini. Sebagian orang tua hanya yang dipikirkan anaknya sehat, anaknya sukses, anaknya nggak sakit. Ya. Sebagian ada yang nggak memikirkan bagaimana anaknya terhindar dari neraka Allah. Sedangkan Rasulullah SAW berjuang walaupun dianya disakiti agar umatnya ini bisa mengenal Allah dan jauh dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya haknya lebih besar daripada hak orang tua kita bagi kita. Ya. Makanya wajib bagi orang yang beriman untuk memuliakannya, ya, bersolawat kepadanya, dan juga tidak mendustakannya.
selalu percaya apa yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pelajaran yang bisa kita bahas. Kita baru membahas berarti rukun Islam yang pertama, syahadat. Nanti kita akan melanjutkan yang kedua, sholat, zakat, itu pasti secara ringkas karena kita fokusnya di akidah. Ya. Pertemuan akan datang kita akan membahas tentang konsekuensi dari syahadat, kemudian melanjutkan rukun Islam yang selanjutnya. Itu kurang lebih yang bisa kita pelajari. Ya. Barangkali ada yang mau bertanya atau mau langsung komat, bagaimana Bapak DKM? Ada yang mau bertanya? Ada? Iya, kalau ada yang mau bertanya, ya nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Berarti Allah lebih besar daripada bumi dan yang menjadi kalian saya kuasa apa dan terima kasih. Yang jadi pertanyaan saya apa ada dalilnya? Dalil apa? Allah Akbar, Allah Maha Besar. Dan dikatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Bagaimana bentuk sholawatnya Allah kepada Nabi? Itu aja. Antum nanya, antum sudah jawab tadi. Apa dalil Allah ini Maha Besar? Antum yang katakan. Hah? Ada nggak di Al-Quran dijelaskan Allah itu Maha Besar? Secara spesifik mengatakan Allah lebih besar dari segala sesuatu, nggak ada. Tapi yang menciptakan segala sesuatu siapa? Apakah yang Allah ciptakan lebih besar daripada Allah? Hati-hati. Ya. Ini pertanyaan hati-hati. Semuanya pasti lebih kecil daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir terbaik adalah mengucapkan takbir Allahu Akbar. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya pasti lebih kecil daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allah yang paling besar. Allah yang menciptakan semuanya. Semuanya lebih kecil daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan pertanyaan ini kurang bermanfaat untuk kita. Kurang bermanfaat. Ya. Kita tanyakan apa yang kita butuhkan dalam ibadah kita. Apa yang kita mau tahu dari ibadah kita. Apakah ibadah kita benar, keyakinan kita benar apa enggak. Ya. Karena sebagian pertanyaan ini timbul dari was-was. Jangan diikutin semua. Ya. Salah satu pertanyaan nanti yang timbul dari syaitan itu pertanyaan yang model-model seperti ini. Ya. Nanti akan ada pertanyaan, siapa yang lebih besar daripada Allah? Ya. Kita diciptakan oleh Allah dari Nabi Adam. Siapa yang menciptakan Allah? Semuanya dari syaitan, was-was isinya. Otak kita nggak mampu menerka itu semua. Otak kita terbatas. Ya. Karena ini sudah wahyu. Allah lebih besar dari segala sesuatu, kita harus imani. Qul amantu billah tsumma istaqim, kata Rasulullah. Kalau ada pertanyaan seperti ini, katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Ya. Itu jawabannya. Ya, antum jawab sendiri padahal itu. Allahu Akbar. Nggak perlu cari dalil. Kalau ibadah, baru ada ibadah, antum perlu tanya dalil ke saya. Ustadz, saya dikasih tahu untuk ibadah ini, dalilnya apa? Nah, baru tanya. Dikasih tahu dalilnya. Dalilnya ini biar saya yakin untuk melakukan ibadah ini. Sekarang kalau nggak ada dalilnya, ente nggak mau percaya Allah maha besar, nggak mungkin, kan? Nggak mungkin. Ya, ini bukan hal yang kita beribadah dengannya. Ini keyakinan yang sudah datang kepada kita. Bahwa Allah maha besar, Allah yang menciptakan segala sesuatu. Ya. Kemudian tadi pertanyaannya apa?
yusalluna 'alan nabi. Bersalawat kepada Rasulullah SAW, ya. Allah bersalawat, maksudnya bersalawat kepada Rasulullah SAW itu memberikan rahmat dan kemuliaannya di akhirat. Ya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat bersalawat kepada Rasulullah SAW. Ya. Salawat itu adalah bentuknya nanti tingkatan rahmat dan kemuliaan di akhirat bagi Rasulullah SAW. Beliau surga yang paling tinggi, yang paling tengah, Rasulullah SAW. Yang paling tinggi kenikmatannya. Ya. Sebagaimana Allah juga nanti bersalawat kepada hambanya. Ya. Bukankah kata Rasulullah SAW, barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, sallallahu bihi alaihi asyra. Allah akan bersalawat kepada yang bersalawat kepada Rasulullah SAW 10 kali. Maksudnya apa? Memberikan rahmat kepada kita di dunia. Rahmat, kemuliaan, keberkahan. Itu salawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya. Ya. Maksudnya Allah muliakan. Itu maksud salawat Allah kepada hambanya. Ya. Ada lagi? Cukup? Cukup? Tayyib. Kita cukupkan kajian kita kali ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.